栄翔なしの限界が7、栄翔付きで11まで限界突破だ。左手でファイヤーボール全部マスターしました。300を超える魔法がどんどん頭の中に。契約してくれない？私で力になれるのでしたら。やはり面白いなお前は。程よく狂っている。しかも無軌道な狂い方ではない。譲れぬ一点に特化した狂い方だ。なんかけなされてる気がする。何を言う。褒めているのだぞ。東王何時力を欲すか。まああれば。聞き方を変えよう。もっと魔法が欲しいか。欲しい. Anime ini berfokus ke seorang pemuda yang terbangun di sebuah pesta. Dalam keadaan linglung, dia mempertanyakan sedang ada di mana dan kok bisa tiba-tiba dirinya terbangun di tengah pesta kayak gitu. Dari ekspresi dan cara bicaranya, sepertinya si pemuda ini adalah seseorang yang telah direinkarnasikan ke dalam tubuh seorang bocil bangsawan. Di tengah rasa terkejutnya itu, sang ayah menghampirinya dan menegur anak kelimanya itu untuk menjaga sikapnya agar tidak mempermalukan nama keluarga Hamilton mereka. Liam Hamilton adalah nama si pemuda sekaligus MC dari anime ini. Seorang putra kelima dari keluarga bangsawan dengan gelar Count. Diketahui pesta ini diadakan untuk merayakan kelahiran anak perempuannya setelah hanya memiliki 5 putra berturut-turut. Yume da yo ne. Yume janakatta. Setelah terbangun dan segala sesuatunya diurus oleh maid pribadinya, Liam yang keluar balkon untuk melihat indahnya pemandangan di pagi hari itu langsung dibuat terkejut bukan main karena ternyata semua tanah yang terbentang luas di sekitar mereka adalah milik keluarga Hamilton. Singkat waktu, di tengah obrolan Liam dengan Bruno, kakak keempatnya, diketahuilah keluarga Hamilton mereka tengah berada di ambang kehancuran atas keputusan negara. Karena semua keluarga kebangsawanan harus memiliki sebuah pencapaian setiap 3 generasi sekali atau mereka akan kehilangan status dan menjadi rakyat biasa. 3代目である親父が兄貴に家督を譲れば、その瞬間我がハミルトン家は平民だ。お前分かってなかったのか？分かってるよ、もちろん。Dikala sang ayah dan kakak pertama mereka yang masih belum menyerah tapi sudah hampir putus asa, Bruno yang punya pemikiran realistis sudah menyerah sejak awal. Tapi dia merasa gak masalah karena itu artinya kehidupan bebas telah menantinya. Gak lama setelah pengajar mereka masuk dan akan mengajari mereka tentang sihir, sontak Liam pun sangat bersemangat dibuatnya. Sang kakak yang terkejut pun mewajarkan tiap keluarga bangsawan memang sewajarnya memiliki buku sihir. Akan tetapi Bruno juga mengingatkan adiknya itu untuk tidak terlalu berharap karena orang dengan bakat sihir diketahui hanya ada 1:100 orang. Sehabis belajar teorinya, jelas Liam langsung menemui maidnya untuk meminta diantarkan ke gudang penyimpanan. Setibanya mereka di sana, fokus Liam langsung tertuju pada sebuah buku sihir api tingkat dasar. Begitu ia membuka dan membaca buku itu, Liam berniat untuk mencoba salah satu mantra sihir di dalamnya. Kokyu, imeji, hono. Sugoi, Liam Obot-chama ni mahou no sainou ga. Setelah itu, Liam juga mendapat izin dari sang ayah untuk menggunakan semua buku sihir semaunya. Meskipun sang ayah sepertinya tidak tertarik dengannya, namun Liam gak peduli selama izin telah didapatkan. Dan di malam harinya, Liam terlihat sudah membawa beberapa buku sihir ke kamarnya untuk dipelajari. Karena baginya, pengetahuan adalah senjata terkuat yang sering dijadikan alat monopoli oleh kerajaan dan juga para bangsawan. Di pagi harinya, Liam yang selesai membaca salah satu buku sihir api lainnya berniat ingin langsung mencobanya. Flame Cutter! Yoshi, 書いて
てある通りだ。どんどん早く出せるようになってきた。慣れれば本なしで出せるようになるらしいけど。Pelatihan itu terus berlangsung hingga 1 bulan lamanya. Bruno yang tertarik dengannya pun langsung dibuat terkejut karena Liam yang tidak perlu memegang buku sihir sama sekali. Normalnya, orang yang gak punya bakat sihir takkan bisa menggunakan sihir sama sekali. Dan meskipun mereka memilikinya, mereka takkan bisa mengeluarkan sihir sama sekali jika tidak memegang buku sihir. Bruno lalu menjelaskan orang yang berlatih penggunaan sihir tanpa memegang buku sihir sama sekali membutuhkan waktu setidaknya 1 tahun, bahkan bisa lebih dari itu. Liam yang mendengarnya pun menduga bahwa tubuh Liam yang asli ini memang sudah memiliki bakat sihir berlebih sejak awal. Melihat betapa giginya Liam dalam berlatih, Bruno jadi mengira adiknya itu mengincar status kepala keluarga Hamilton. Namun jelas aja Liam gak merasa begitu karena ia hanya terobsesi dengan kekuatan sihir saja. Meski telah mendengar alasannya, Bruno tetap memperingati adiknya itu untuk jangan sampai menjadi target dari Albrevit, kakak pertama mereka. Singkat cerita, setelah menuntaskan seluruh buku sihir api tingkat dasar, Liam berniat melanjutkan mempelajari sihir es tingkat dasar. Namun di saat dia yang baru aja mengambil buku itu, sang ayah menghampiri untuk mengkonfirmasi pelatihan sihir yang dijalaninya selama ini. Awalnya sih sang ayah gak begitu terkesan ketika Liam yang membekukan buku sihirnya sendiri. Namun semua itu berubah saat Liam yang menunjukkan penggunaan sihir tanpa membawa buku sihir sama sekali. 初級の魔法なら全部マスターしました。これを1ヶ月で天は我に味方した。 Saking bahagianya, sang ayah menyuruh putranya itu untuk memberitahunya jika dia ingin membeli sebuah buku sihir. Mendengar hal itu, tentu Liam langsung dibuat bersemangat dalam seketika. Gak lama kemudian, salah seorang butler datang untuk memberitahukan sesuatu. Entah apa yang dibisikannya, tapi sang ayah langsung memerintahkan semua prajurit untuk segera berkumpul. Meski penasaran, namun Liam lebih ingin fokus ke pelatihan sihirnya saja. Sebelum tiba di tempat latihannya yang biasa, ia sempat papasan dengan seseorang. Mengira Liam datang untuk menangkapnya atas perintah keluarga Hamilton, namun jelas Liam gak paham maksudnya sama sekali. Setelah meluruskan kesalahpahaman yang ada, si pria bernama Raymond ini berniat mengajari Liam sihir begitu melihat buku sihir tingkat dasarnya. もっと効率のいいやり方を知りたくないか? 異なる魔法を5つ同時に？どうだ? 全部まとめてやれば時間が短縮できるだろ? Melihat hal itu, jelas aja Liam jadi sangat bersemangat ingin mempelajarinya juga. Raymond pun senang karena meski Liam adalah seorang bangsawan, namun ia tidak ternodai oleh kedunguan mereka. Setelah meminta Liam menggambar 2 gambar yang berbeda dengan kedua tangannya, Raymond menjelaskan itulah konsep dasarnya. Jika Liam bisa melakukannya, maka itu artinya dia juga bisa menggunakan 2 mantra berbeda dengan tangan kanan dan kirinya sekaligus. 右手でフレームカッター、左手でファイヤーボール。集中、呼吸、イメージし、同時に解き放つ。Sontak Raymond dibuat sangat-sangat terkejut karena baru kali ini dia melihat seseorang yang bisa langsung melakukannya seperti itu. Nah, sebenarnya di sini si Liam masih belum tahu bahwa apa yang dilakukannya tadi disebut sebagai mistik. Sebuah teknik yang hanya bisa dilakukan oleh 1 banding 1 juta orang saja. Sehabis mempelajari 2, kini Raymond memintanya untuk mencoba 3 mantra sekaligus. Flame cutter, Fireball, Hot Floor. Dekita! Dame datta. Mengira dia telah gagal, namun Raymond menjelaskan yang barusan itu terhitung berhasil. Hanya saja kekuatan sihir Liam yang masih kurang untuk melakukannya. Singkat cerita, setelah mengajarinya konsep dasar teknik mistik yang disimbolkan dengan bilangan prima, Raymond berniat memperlihatkan batas kekuatannya sendiri. Hanya 13 yang ditunjukkan.
Tapi jika ia memaksakan sedikit saja, Raymond mengaku bisa menggunakan 16 mantra sekaligus. Sayangnya, terdapat tembok besar di 17 mantra yang masih belum bisa ditembus olehnya. Di tengah ajaran sembari mengobrol ringan, Liam yang mengaku ingin mempelajari lebih banyak sihir, nampak diberikan sebuah benda. Nara, これをやる。 指輪？マジックペディアだ。平たく言えばどでかい魔導書だ。え？これには100冊分の魔法が詰まっている。100冊分の？はめてみろ。すごい！300を超える魔法がどんどん頭の中に。 Setelah terkejut dengan 300 lebih buku sihir yang tersimpan di dalamnya, Liam meminta izin untuk menggunakan salah satunya. Sebelum ia melakukannya, Raymond pun mengaku senjata utama Liam adalah daya fokusnya yang terlalu luar biasa. Window shoot! Sugoi! Dekimashita yo! Ore? Bersamaan dengan hilangnya Raymond di sana, Matt pribadinya datang untuk memperingati ada orang mencurigakan yang berkeliaran di wilayah mereka. Adapun maksud Matt-nya itu mencarinya ialah memberikan buku sihir titipan sang ayah. Setelah Matt pergi dari sana, rupa-rupanya Raymond belum pergi dan hanya menghilangkan hawa kehadirannya saja. Liam sendiri juga bisa menggunakannya jika ia berlatih lebih keras karena mantranya sendiri ada di dalam Magicpedia itu. Melihat buku yang diberikan tadi adalah buku pemanggilan dan berhubung waktunya sudah mepet, Raymond akan mengajarinya hal terakhir, di mana ia memintanya untuk menempelkan Magicpedia ke buku itu agar Liam bisa tahu fungsi utama dari cincin itu. Haito! 他のも取り込んでみろ。 Selesainya menyerap semua roh pemanggilan tadi, kini Raymond benar-benar telah pergi dan cuma meninggalkan pesan agar Liam tidak memberitahukan pertemuan mereka pada siapapun. Meski waktu yang mereka lalui tadi sangat singkat, namun Liam sudah menganggapnya sebagai seorang guru. Dan tak terasa, sebulan pun telah berlalu. Flame Cutter! Fireball 3連シルフ召喚燃えないよう空気を遮断しろノーム穴を塞げ炎が消えたら土をひっぺがせ Singkat cerita, Bruno yang datang untuk melihat perkembangan sang adik pun mengaku sangat terkejut mendapati adiknya yang bisa membuat arang putih menggunakan kekuatan sihir. Tidak hanya arang putih saja, bahkan Liam juga bisa membuat kristal rekro yang katanya bisa memulihkan kekuatan sihir seseorang. Setelah dibuat terkejut karena sang kakak yang ternyata akan dinikahkan dengan seorang gadis bangsawan gelar bawah, Liam tetap menyelamatinya karena Bruno yang malah senang karena kebebasannya akan jauh lebih banyak ketimbang di keluarga mereka saat ini. Bruno kemudian mengungkapkan sebuah fakta tentang kesalahan ayah mereka di masa lalu, di mana itu terjadi tepat setelah Liam terlahir. Awalnya ayah mereka berharap yang lahir adalah seorang anak perempuan, supaya nantinya ia bisa menikahkannya dengan keluarga kerajaan sekalian menaikkan status keluarga mereka. Namun sayangnya yang lahir adalah laki-laki. Alhasil keluarga mereka harus menggapai sebuah pencapaian yang berujung pada punahnya 90% pasukan keluarga Hamilton yang ditugaskan untuk menyegel monster kuat di wilayah mereka. Hal tersebut jelas menjadi sebuah awal mula dari kehancuran bagi keluarga Hamilton. Itulah kenapa Bruno menasihati Liam untuk mulai memikirkan cara mencapai kemandiriannya sendiri. Mendengar semua itu, Liam berniat mengawalinya dari pengumpulan dana dengan cara menjual arang putih serta kristal rekro miliknya. Lalu berikutnya, membuat sebuah produk setelah ia mencicipi ramen pinggir jalan. Produk yang dimaksudkan itu tentunya adalah ramen instan siap seduh. Pembuatannya sendiri sangat sederhana. Liam tinggal menuangkan kaldu kental ke atas mie mentah, lalu biarkan Windin roh air untuk menghilangkan kelembapannya. Meski produknya itu cukup inovatif dan sangat praktis,
Sayangnya toko langganannya tiba-tiba menolak memperdagangkan produk dari putra kelima. Alasannya sendiri karena hanya putra sulung, Albrecht sajalah yang bisa melakukannya. これでよろしかったので？ああ、領内で勝手なことはこの俺が許さん。リアムめ、こんなものを作れるほどの魔法をいつの間に。 Setelah memutar otak agar produknya bisa diperdagangkan, Liam terlihat memasukkan semua barang dagangannya ke dalam sebuah dimensional storage, disusul dengan percobaan sihir pemanggilan dengan subjek pemanggilannya adalah dirinya sendiri. Setelah berhasil melakukannya, tanpa pikir panjang, Liam meminta kloningannya itu untuk menjual semua produk ciptaannya ke kota sebelah. Hebatnya di sini, gak butuh waktu lama uang hasil penjualan telah dikirimkan pada Liam yang asli lewat dimensional storage yang ternyata bisa menjadi penghubungnya. Liam pun sangat senang karena tubuh aslinya ini jadi bisa menciptakan sebuah produk, sedangkan Liam kloningan akan menjualnya di kota lain. 独立に向けてバリバリ稼ぐぞ。マジックミサイル、マジックミサイル。 Di tengah Liam yang sedang berlatih, tiba-tiba dia dihampiri oleh putra pertama, yakni Albrecht. Awalnya nih abang-abangan cuma basa-basi tentang kekuatan sihir Liam yang sering jadi pembicaraan para pelayan di rumah. Namun lambat laun dia mulai menanyakan apa tujuan Liam di masa depan nanti. Simpelnya si Albrecht ini mewaspadai adiknya sendiri yang dikira akan merebut hak waris keluarga Hamilton mereka. Tapi Liam yang memang gak ada niatan melakukan hal itu pun hanya memberitahukan dia ingin bisa hidup mandiri dengan pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhannya nanti. Mendengar hal itu, Albrecht jadi agak tenang dan berniat mengenalkannya pada Gold Hunter di kota. Setibanya di sana, Liam yang hanya seorang bocil 12 tahun, tadinya sempat menjadi bahan tertawaan satu guild di sana. Bahkan sang Guildmaster sempat meremehkannya ketika ia diminta untuk menunjukkan mantra serangan yang dikuasainya. Liam yang saat ini tengah memakai kloningannya merasa akan sulit jika harus menggunakan kekuatan penuhnya. Sampai akhirnya... Melihat betapa dahsyatnya daya serangnya si Liam tadi, sang Guildmaster langsung memberikan lisensi Hunter rank B padanya. Sekeluarnya Liam dari sana, gadis pirang yang tertarik dengannya tadi nampak memanggilnya. 私はアスナ。アスナークエイジ。ねえリアム、一緒に狩りに行かない？狩りって危険だし、パーティー組んだ方がいろいろ安心じゃん？ね？積極的だな。でも明るくて結構好きなタイプだ。わかった。よろしく。そうこなくっちゃ。 Setelah memutuskan untuk berparti dengan Asuna, Liam heran karena padahal mereka belum mengambil quest apapun, tapi udah menyusuri hutan kayak gini. Asuna pun ngasih tahu pengambilan quest berburu hanya diberikan pada Hunter rank A ke atas saja. Sedangkan rank B ke bawah harus mencari dan berburu tanpa patokan quest sama sekali. Melihat Asuna yang khawatir dengan jumlah serigala di hadapan mereka saat ini, Liam yang punya ide pun memintanya untuk bersiap melakukan serangan. Sehabis menumpas 42 ekor serigala, Guildmaster yang terkejut dengan betapa kuatnya combo Liam dan juga Asuna memutuskan untuk memberi mereka sebuah quest resmi. Jelas hal itu membuat Asuna sangat senang di sepanjang jalan. Karena pemberian quest resmi itu artinya kekuatan mereka telah diakui. Adapun quest yang diberikan pada mereka ialah perburuan ulat karnivora besar. Sayang meski Liam telah menggunakan kekuatan penuhnya, tak ada satupun serangannya yang berhasil menembus cangkang keras monster itu. Alhasil mereka harus mundur dulu untuk mengatur rencana lagi. Di saat Asuna yang nyeletuk seandainya mereka bisa mengeluarkan sebuah meteor, hal itu membuat Liam mendapatkan sebuah ide. Tanpa membuang banyak waktu, Asuna diminta untuk menjadi pancingan, sedangkan Liam akan menjadi eksekutornya. 今の下
岩を出せ。Setelah mereka menuntaskan quest tadi dan berhubung Gold yang salah informasi soal jumlah monster itu, pada akhirnya Goldmaster menjanjikan bayaran 5 kali lipat sebagai kompensasinya. Alasan monster-monster itu harus disingkirkan sesegera mungkin rupanya ada hubungannya dengan kedatangan orang penting yang sebentar lagi akan tiba. Di tengah menunggu orang penting itu keluar dari kereta kuda, Albrecht datang untuk memastikan Liam yang kini menjadi bintang di guild. これからも励めよ。あれ、リアムのお兄さん？なんか嫌な感じ。長男にとって他の兄弟は邪魔なだけだからな。Sekeluarnya orang penting itu, entah kenapa matanya langsung tertuju pada Liam dan juga Asuna. Meski terkesan begitu, namun ternyata fokusnya tadi hanya tertuju ke Liam saja. Hal itu terbukti dari Liam yang saat ini tengah berhadapan dengan si orang penting bernama James Stanley. Singkat waktu, intinya si Pak James ini menaruh kecurigaan ke Liam yang dikira telah membunuh Raymond dilihat dari cincin yang tengah Liam pakai. Tapi untungnya kesalahpahaman itu bisa diluruskan berkat Liam yang memberitahukan dirinya adalah muridnya si Raymond. Mendengar semua cerita Liam, Pak James bisa tahu Liam tidak berbohong sedikit pun. Agar lebih meyakinkan, bodyguardnya yang bernama Simon ini diminta untuk mempersiapkan diri, sedangkan Liam diminta untuk menggunakan mantra serangan terbaik miliknya. Tanpa keraguan sedikit pun, Liam hanya menurut dan bersiap dengan sihirnya. 栄唱。調べたら栄唱すると一時的に放出する魔力の上限を上げられるらしい。それは魂を揺さぶる、より自分の心に響く言葉がいい。これは俺が敬愛してやまない憧れの歌姫たちの名前。アメリア、エミリア、クラウディア。マジックミサイル11連。栄唱なしの限界が7、栄唱付きで11まで限界突破だ。Melihat bakat Liam yang sangat luar biasa, Pak James memutuskan untuk memberikan gelar kesatria supaya Liam tidak perlu khawatir lagi dengan hidup mandirinya di masa depan nanti. Meski gak enak sama ayahnya yang pasti ingin memanfaatkan bakat putranya, namun Pak James memberinya saran untuk memberikan semua hadiah prestasinya untuk keluarga Hamiltonnya. Setelahnya, Pak James menanyainya tentang keisengan Raymond padanya. Liam pun ngasih tahu di tengah dia yang sedang berlatih mantra dimensional storage-nya, ia sempat menemukan beberapa benda seperti koin perak, serbuk emas 100 kilo, dan sepucuk surat. Anehnya, Raymond seperti telah memprediksikan tiap aksi muridnya hingga bisa menebak Liam pasti akan berlatih di danau itu. Meski sesuratnya mengatakan serbuk emas 100 kilo itu adalah hadiahnya, namun terdapat beberapa kata yang sukar dipahami. 卒業試験？師匠のアイテムボックスからちょうど100キロを出したってことじゃないのか? Mendengar isi surat itu, Pak James ngasih tahu serbuk emas itu bukanlah hadiah sesungguhnya. Karena menurutnya, serbuk emas hanya sebuah pengalihan. Sedangkan hadiah sebenarnya ada di dekat sana, tapi disembunyikan olehnya. Mendengar hal itu, jelas Liam sangat kaget dan bergegas pergi ke sana lagi. Setelah melakukan hal serupa seperti sebelumnya, Liam yang sempat kebingungan karena gak dapat menemukan apapun di dasar danau itu, membaca ulang surat Raymond dan mencoba memahami maksud dari kata kotak itu takkan bisa mengambil batangan emas. Setelah cukup lama mikir, pada akhirnya Liam mengetahui jawaban dari teka-teki itu. Di mana seharusnya serbuk emas 100 kilo itu dibiarkan di dasar danau saja yang mungkin akan memicu sesuatu. Dan ternyata setelah berhasil memecahkan teka-teki itu dan masuk ke dalam ruang rahasia di sana, nampaklah sepucuk surat dan sebuah buku sihir yang telah menanti untuk dibuka. Dalam surat itu, Raymond ngasih tahu buku sihir maksimum di hadapannya saat ini terbilang sangat aneh.
Karena untuk sekelasnya saja, ia nggak bisa menggunakan satupun mantra di dalamnya sama sekali. Raymond hanya bisa berharap agar buku itu bisa digunakan oleh muridnya. どんな魔法だろうと魔導書通りに練習するまでだ。 Berjam-jam pun telah berlalu, namun Liam tak kunjung bisa menggunakan sihir tingkat pertama, yakni Another World. Setelah berlatih sampai matahari terbit, pada akhirnya Liam bisa melakukannya. Another World! Yatta! Singkat cerita, setelah membaca penjelasan sihir Another World yang bisa digunakan sebagai tempat berlindung, tempat penyimpanan, dan tak akan membiarkan orang lain masuk tanpa seizinnya, pada akhirnya ia pun berterima kasih atas pemberian gurunya itu. Sebulan kemudian, Liam yang masih berparti dengan Asuna nampak kesulitan saat sedang menghadapi seekor monster kodok raksasa yang bahkan memiliki durabilitas terhadap salamander apinya si Liam. Diketahui monster kodok itu rupanya memiliki satu skill AOE yang bisa membuatnya mengeluarkan listrik ke area di sekitarnya. Setibanya mereka di guild untuk menyerahkan quest rank up pembasmian monster kodok, Guildmaster yang hanya berterima kasih ke Liam sempat membuat Asuna marah, tapi Asuna sendiri sadar dia harus jadi lebih kuat agar gak ditinggalkan oleh Liam. Merasa gak enak dengan suasana canggung itu, Guildmaster menawari Asuna untuk menjadi familiarnya Liam. Meski terdengar seperti dia akan menjadi budak, tapi keuntungan utamanya terletak pada buff yang akan Asuna dapatkan, tergantung dari seberapa kuat tuannya. Liam, してくれない？ドキッ。いいけど逆らえなくなるんだよ。大丈夫。私リアムを信じてるから変なことはしないって。もしそうだとしても別にいいし。なんでもない。とにかくさ、ね、お願い。Sembari disaksikan oleh semua orang, Guildmaster nampak akan memulai ritualnya. Dengan dirinya sebagai saksi, Liam diminta untuk mengulurkan tangannya, sedangkan Asuna diminta untuk mencium tangannya Liam. Wedan sekali, rupa-rupanya dalam sekejap mata Asuna sudah bisa menguasai unique skill Spister yang baru ia dapatkan. Mendengar hal itu, Guildmaster pun sangat terkejut karena orang yang bisa mendapatkan unique skill terbilang sangat sedikit. Mendengar Liam yang ingin melakukan penelitian terhadap sihir kontrak familiar dan membutuhkan subjek lainnya, tanpa pikir panjang Asuna langsung mengajaknya menemui seseorang. こちらジョディさん、ベテランのハンターでいろいろお世話になってるの。お話はわかりました。アスナちゃんったら急に綺麗になったから、てっきりいい人ができたのかと。それは置いといて。Let's go, Jody sama! Help me lab! Help me lab! Help me lab! Seorang hunter veteran yang berarti Jody memang udah nggak muda lagi. Tanpa mempermasalahkannya sama sekali, Jody mengaku sangat senang jika dirinya bisa membantu pria spesialnya Asuna. 私で力になれるのでしたら。あら、懐かしい顔ですね。あ、これがスキルなのですね。 Versi milletnya aja udah menggoda cuy, apalagi yang ini. Cihuy! Di tengah terbelangaknya semua orang mendengar Jody yang juga mendapatkan sebuah unique skill, Asuna menanyakan skill apa yang ia dapatkan. ちょっと待っててくださいね。ただいま戻りました。あなたひどいお怪我。これを召し上がってください。はあ。怪我が治ってる。
My God, rupa-rupanya Jody mampu menyembuhkan orang hanya dengan masakannya saja. Guildmaster yang tak bisa berkata-kata lagi pun hanya bisa menganggap semua ini adalah sebuah keajaiban. Beberapa hari setelah kejadian itu, Liam dipanggil Pak James untuk memberitahukan sebentar lagi yang mulia putri kerajaan yakni Putri Scarlet akan datang karena merasa tertarik dengan Liam dan familiarnya yang gak lain adalah Asuna dan juga Jody. Setelah memberitahukan semuanya dan memintanya untuk mendemonstrasikan dua familiarnya di hadapan Tuan Putri nanti, dengan tegas Liam menolaknya karena Asuna dan Jody adalah temannya. Dia tidak akan sudi menjadikan teman-temannya itu sebagai alat demonstrasi. Mau itu putri ataupun raja sekalipun, jawaban Liam akan tetap sama. Melihat kegigihan Liam, Pak James terpaksa mengalah dan memintanya untuk keluar dari sana. Sekeluarnya Liam, ternyata Putri Scarlet sudah ada di ruangan itu sejak awal. Yoi, sonata ni seki wa nai. 面白い少年だ。だがわらわの前でも同じことが言えるかな。スカーレット・シェリー・ジャミール第一王女殿下。Di keesokan harinya, nampaknya Liam yang harus menghadap ke Tuan Putri Scarlet Sherry Jamil untuk membicarakan sesuatu. Setelah Liam memberi hormat padanya, Putri Scarlet meminta pelayan untuk menyediakan satu kursi lagi untuknya. Tanpa membuang waktu, Tuan Putri yang satu ini langsung menanyakan cara Liam mengalahkan ular dan kodok raksasa sebelumnya. Setelah menceritakan semuanya, Putri Scarlet pun sangat terkesan karena ini kali pertamanya mendengar seseorang mengalahkan Giant Frog tanpa sihir tingkat tinggi sama sekali. Pak James yang sama terkesannya pun menjelaskan adalah taktik standar yang biasa mereka gunakan. Mendengar semua itu, Liam justru penasaran gimana rasanya memakai sihir tingkat tinggi. Mengira Putri Scarlet hanya akan menanyakan hal itu, namun tibalah dia pada permintaan agar Liam mau menunjukkan familiarnya. Liam yang sadar sejak tadi Putri Scarlet mencoba menekannya, menggunakan otoritas dan intimidasinya, namun sayangnya hal itu nggak berguna sama sekali di hadapannya. 申し訳ありません。それはできません。わらわの頼みを聞けぬというのか。はい。仲間を見せ物にすることはできません。表裏一致しているか。Sontak Liam pun terkejut karena bukannya marah, Putri Scarlet justru tertawa dan merasa tertarik dengannya. Di sini Liam semakin dibuat gak paham ketika Putri Scarlet yang mau memberinya hadiah karena merasa sudah terhibur sebanyak 2 kali. Liam ni danshakuを授ける。danshaku? でも何もしてないですよ。功績とか。わらわを2度楽しませたで十分だ。娘を嫁がせるよりはよほどいい。Jelas pemberian gelar itu membuat Liam semakin kebingungan, apalagi Putri Scarlet memberikannya hanya karena dirinya merasa terhibur. Gak cukup sampai sana aja, bahkan Putri Scarlet juga memberinya sebuah buku sihir tentang kontrak familiar. Melihat Liam yang lebih bahagia dengan buku sihir ketimbang gelarnya, Putri Scarlet jadi tambah tertarik dengannya. Singkat waktu di tengah Liam yang sedang mempelajari buku pemberian Putri Scarlet, nampaklah Bang Bruno yang datang dan turut senang mendengar adiknya telah diangkat menjadi seorang baron. Saking bahagianya, ia sampai bisa membayangkan betapa emosinya kakak mereka nanti. Bukan tanpa alasan status Liam kini bisa dibilang lebih tinggi dari ayah mereka. Meski secara teknis status kebangsawanan Liam masih lebih rendah, tapi status pencapaian yang Liam raih dengan tangannya sendiri itulah yang membuatnya jadi lebih tinggi dari ayah mereka yang cuma diturunkan dari pendahulunya. Di malam harinya, nampak Liam yang gak sengaja papasan dengan Albrevit yang sepertinya tengah merencanakan sesuatu. Di saat yang bersamaan, kedengkian terhadap sang adik yang bisa mencapai sesuatu membuatnya emosi ketika dua Matt tengah membicarakan betapa mengagumkannya Liam di umurnya yang masih sangat muda. 最近のリアム様のご活躍がすごくって。そうそう、特に魔法がね。おい貴様ら、そんなにあいつがいいならここをやめて
リアム・ハミルトン男爵のところに行けばいいだろう。申し訳ございません。Dongonya di sini Albrecht sampai menekan kedua mate-nya untuk memilih lebih baik mana antara putra seorang kon ataukah seorang baron. Demi menjaga dompet dan biar gak tinggal di pinggir jalan, kedua mate ini terpaksa mengatakan Albrecht lebih baik ketimbang Liam. 功績を上げてやる。あいつにできて俺にできないわけがない。 Di keesokan harinya, mata semua pria di kota tertuju kedua gadis kawaii dengan bodi mantap, yakni Asuna dan juga Jody. Mendengar Jody yang memanggilnya dengan sebutan tuan, jelas Liam pun terkejut tapi langsung jelaskan tentang hubungan mereka saat ini. Saking gak kebiasaannya, Liam meminta agar Jody memanggilnya dengan nama saja. Setelah Jody nurut, Asuna rupanya memahami perasaan bestinya. Apalagi belakangan ini Liam semakin bisa diandalkan meski umurnya lebih muda dari mereka. 年下だけど、ご主人様って感じするよね。こう一緒にいてドキドキするもの。視線が痛い。 Demi bisa memperjelas tujuannya, Liam kembali mengajak kedua gadis ini untuk berparti dengannya. Baik itu Asuna ataupun Jody, keduanya memiliki perasaan yang sama dan tentu akan ikut dengannya. じゃあ改めてよろしく。Di saat Liam yang memuji Asuna yang sudah mulai terbiasa dengan buff familiarnya, di sini Jody masih terkejut karena nggak menyangka penglihatannya bisa jadi lebih baik dari sebelumnya. Liam yang nggak paham maksudnya dijelaskan ketajaman mata adalah segalanya bagi seorang pemanah sepertinya. Mendengar hal itu, Liam jadi penasaran apa nggak masalah jika penglihatannya saat ini bisa dipertajam lagi. Build up. Asuna yang heran dengan apa yang Liam lakukan barusan diberitahukan dia baru aja memberikan buff focus up ke Jody. Asuna yang pengen dikasih juga harus ditolak oleh Liam karena buff peningkatan fisik ditakutkan akan memiliki efek samping seperti patah tulang atau sejenisnya. Berbeda dengan peningkatan fisik yang harus menyentuh target secara langsung, buff fokus ke mata tidak akan membahayakan penggunanya. Singkat cerita, setibanya mereka di guild nampaklah kepanikan yang tengah terjadi yang katanya disebabkan oleh Albrecht yang melakukan kesalahan fatal saat membuka segel iblis naga. Liam yang ingat ucapan singkat kakaknya semalam jadi merasa bersalah dan bergegas pergi ke TKP. Sesampainya di hutan, alangkah terkejutnya mereka mendapati banyak satria, termasuk si Albrecht yang terluka sangat parah. Aniue. Guildmaster kemudian menjelaskan bahwa iblis naga dulu pernah disegel oleh leluhur keluarga Hamilton. Meski mereka tahu cara menyegelnya kembali, tapi masalahnya anak-anak iblis naga yakni Radon Junior terus menghalangi demi induk mereka bisa memulihkan kekuatan dalam 1 minggu. Bersamaan dengan Radon Junior yang meraung, dalam sekejap itu pula banyak kesatria yang dihempaskan dari sana. Magic Missile Nananen! Merasa mustahil bisa menang dari 3 Radon Junior, Liam yang tadinya ingin kabur dengan kedua waifunya dan hanya meminta Asuna untuk membawa pergi Jody dari sana. Karena ternyata sontak Guildmaster pun sangat-sangat terkejut menyaksikan Liam yang baru aja mengalahkan 3 Radon Junior sekaligus. それより今のは魔法？前にも使ってたよね。そう、アナザーワールドっていう魔法で
空間を作り出すんだ。栄唱込みでなんとか発動できて、その空間には生物が入ることができる。じゃあまた出てきちゃうとか？中に入っているものはその都度消滅するんだよ。やっぱりリアムってすごい！攻撃魔法じゃないのにそんな風に使っちゃうなんて。Gak lama setelahnya, penyegelan pun akan dilakukan oleh para mage terpilih. Di tengah proses penyegelan, tiba-tiba aja Liam mendengar suara misterius yang entah datang dari mana. Dan ternyata suara itu berasal dari alam bawah sadar sang iblis naga. Setelah cukup banyak pembicaraan dengan si naga yang ternyata bukan naga jahat sama sekali, diketahui juga naga bijak ini rupanya menyadari bahwa jiwa besar dalam diri Liam bukan jiwa seorang anak kecil baginya. Merasa hidup Liam ke depannya akan jadi sangat menarik, naga bernama Radon ini pun meminta untuk dibawa juga ke dalam kehidupannya itu. Ia berjanji tidak akan menyakiti dan justru akan membantunya di setiap langkahnya. Di tengah ketidakpahaman dengan apa yang baru aja terjadi, dari kejauhan Asuna meminta Liam untuk melihat ke tangannya sendiri. Dan ternyata... Sugoi. Zenshin ni Radon no tsuyoi chikara o kanjiru. Sontak Guildmaster pun semakin dibuat gak percaya bahwa Liam baru aja menyerap entitas paling ditakuti di wilayah mereka. Liam yang merasa kekuatan sihirnya meningkat mencoba untuk mengerahkan magic missile untuk memastikannya. Amelia, Emilia, Claudia, magic missile 17本。しかも完全に制御できている。Di saat yang bersamaan, para mage penyegel tadi nampak lemas secara tiba-tiba. Radon yang tahu itu semua disebabkan oleh kebocoran mananya dalam tubuh Liam, meminta agar si Liam ini menekan kembali kekuatannya. Radon no chikara no sei datta no ka. Demo 2人は大丈夫そうだったけど。平気だよ。私たちがリアム君の使い魔だからじゃないかしら。Setelah mendapatkan rasa terima kasih dari Guildmaster, Liam yang merasa bersalah atas apa yang terjadi dan ketidaknyamanan akibat kebocoran mananya barusan, nampak memberikan 10 kg emas serbuk sebagai kompensasinya. Melihat kebaikan hati Liam, Guildmaster sampai berandai-andai jika saja penerus keluarga Hamilton adalah Liam dan bukannya si Albertot. Di malam harinya, sang ayah nampak berterima kasih pada Liam karena telah membereskan masalah besar yang ditimbulkan oleh si Albertot. Di saat Liam yang hendak menanyakan apa yang akan terjadi pada sang kakak, ekspresi sang ayah seolah telah menggambarkan bahwa dirinya berniat mencabut hak waris keluarga dari putra sulungnya itu. Sang ayah kemudian memberitahukan bahwa kabar pencapaian Liam pastinya telah sampai di telinga pusat. Dan mungkin aja beberapa hari lagi akan ada utusan yang datang untuk memberikan penghargaan padanya. Selepas menemui sang ayah, Liam yang tadinya ingin menemui Albertot harus mengurungkan niatnya, apalagi ketika ia mendengar sang kakak yang lagi tantrum di dalam kamarnya. Mariu wa betsu no ie no Liam ga taiji shita. Ore ga yaru hazu datta noni. Ore ga. Setelah Liam terbangun, entah bagaimana ia masih bisa mengingat sebuah mimpi di mana ia mempelajari 2 sihir baru sekaligus. Demi bisa mengetahui apa sihir dalam mimpinya itu nyata, Liam bergegas pergi ke tempat latihannya yang biasa. Atarashii mahou da. Kona kanji, Another World to onaji da. Koremade douri renshū shite ikeba, tsukaeru you ni naru. Dan ya, sama seperti waktu ia berlatih Another World, seharian penuh itu Liam gunakan untuk terus berlatih dan akhirnya berhasil melakukannya. Kakyu Dragon, Radon Junior Shokan! Di tengah Liam yang masih mengelus-elus Radon Junior panggilannya, dirinya harus dibuat terkejut karena ternyata Putri Scarlet telah memperhatikannya sejak tadi. Dalam hati, Putri Scarlet seolah tak percaya bahwa Liam adalah pengguna sihir suci. Adapun tujuannya mendatangi kediaman Hamilton ialah
untuk memberitahukan soal penghargaan Liam atas jasanya mengalahkan iblis naga kemarin. Sebenarnya, Putri Scarlet sendiri ingin memberikan gelar yang lebih tinggi dari Baron, namun tentu para bangsawan lainnya tak akan setuju dengan keputusannya tersebut. Sebagai gantinya, Liam akan dianugerahkan sebuah gelar yakni Order of the Phoenix kelas ketiga. Penghargaan itu juga bertujuan supaya rakyat bisa merasa tenang dengan adanya pahlawan di sisi mereka. Putri Scarlet yang masih penasaran dengan cara Liam bisa mengalahkan iblis naga sebelumnya, meminta penjelasannya secara detail. Begitu diceritakan, jelas Putri Scarlet ini hampir gak percaya, tapi apa yang dikatakan oleh Liam tidak ada unsur kebohongan sedikit pun. となると、とんでもない思い違いをしていた。今の話、しばらくの間黙っていてくれないか。黙っている？とにかく誰にも話すな。わかりました。 Keesokan harinya, utusan kerajaan benar-benar datang untuk memberi Liam 3.000 koin emas, entah sebagai bukti pencapaian ataukah uang tutup mulut supaya Liam tidak memberitahu siapapun tentang caranya mengalahkan sang iblis naga. Sementara itu, para Met mulai kesemsem melihat betapa berprestasinya tuan muda mereka yang satu ini.